kita pilih. 2 bulan di akhir masa pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono benar-benar ingin bermain aman. Kita laksanakan dengan serius. Meski sebelumnya menyebut subsidi BBM saat ini sangat membebani anggaran pendapatan belanja negara, namun dalam penyusunan draft rancangan APBN 2015 nanti, pemerintah memilih untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Kepastian tersebut ditegaskan Menteri Keuangan Kartini Basri, bahwa Presiden SBY akan menyampaikan hal tersebut dalam sidang paripurna bersama DPR Jumat besok, dengan tidak memasukkan usulan kenaikan harga BBM bersubsidi. Hal itu dinilai sejumlah pengamat seperti bom waktu bagi pemerintahan berikutnya. Menurut ekonom Faisal Basri, menaikkan harga BBM tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah baru, tapi juga harus bersama pemerintah saat ini agar masyarakat tidak kaget, karena urusan subsidi masih menjadi tanggung jawab pemerintah sekarang. Tentunya dengan tidak menyertakan usulan kenaikan harga BBM bersubsidi pada era APBN 2015 nanti, meninggalkan beban berat bagi pemerintahan baru, mengingat tahun ini saja subsidi BBM membengkak 300 triliun rupiah. Pemerintahan SBY segera berakhir dan berganti dengan pemerintahan baru dengan menyisakan beban berat. Nah, salah satunya adalah masalah subsidi BBM. Di rapat RAPBN 2015 Jumat besok, Presiden akan kemukakan usulan RAPBN 2015 tanpa mengusulkan kenaikan harga BBM. Tahun ini saja subsidi sudah membengkak hingga 300 triliun rupiah dan hal itu menimbulkan beban berat bagi pemerintahan baru. Lalu apa tindakan utama pemerintahan baru, dalam hal ini pemerintahan Jokowi JK yang secara de facto menjadi presiden terpilih, untuk segera membenahinya? Nah, kita akan langsung membahasnya di studio bersama dengan pengamat migas Bapak Qurtubi. Selamat pagi Pak Qurtubi. Selamat pagi. Selamat datang di Berita Satu. Terima kasih. Oke, pertama-tama sebetulnya kalau ditanyakan secara global, bagaimana sih keadaan dari BBM bersubsidi di Indonesia saat ini? Keadaan BBM bersubsidi kita memang volumenya meningkat, subsidi BBM-nya terus meningkat. Di tengah ya kondisi migas yang buruk, tergambar oleh kenyataan bahwa lebih 60% dari konsumsi BBM kita itu harus diimpor dari luar. Artinya apa? Kita beli di pasar internasional dengan harga mahal, setelah di dalam negeri dijual dengan harga murah. Pada saat produksi minyak kita begitu rendah, baik minyak mentah maupun BBM. Lalu sampai dan hari ini pun infrastruktur gas yang tadinya diharapkan bisa mengurangi subsidi BBM tanpa harus menaikkan harga, karena kalau kita pindah ke gas, rakyat untung, pemerintah untung, dalam arti gas itu harganya jauh lebih murah meskipun tidak disubsidi. Sehingga kalau infrastrukturnya ada, maka katakanlah angkutan umum bisa pindah ke gas, sebagian kendaraan pribadi bisa pindah ke gas, sehingga otomatis konsumsi BBM bersubsidi akan turun, subsidi akan turun. Itu idealnya. Tetapi idealnya ya. Sampai dengan saat sekarang infrastruktur gas tidak ada, sementara subsidinya sudah 300 triliun. Nah, itu faktanya. Sehingga ada lebih-lebih sekarang ada jatah ataupun kuota yang dikunci mati volumenya. APBNP menetapkan 46 juta kiloliter untuk 2014 ini. Lalu pemerintah yang kita dengar itu menerapkan kebijakan pembatasan agar kuotanya tidak terlampaui. Itu kondisi nyata. Jadi siapapun presiden yang akan datang, mereka akan mewarisi kondisi BBM yang seperti ini, di mana subsidinya membengkak, sisi produksi migas kita amat sangat rendah, ketergantungan pada impor yang luar biasa, lalu ini harga minyak dunia akan cenderung terus naik, roket ya, sehingga memperkecil peluang kita untuk bisa membangun infrastruktur, ya. Jadi pengeluaran migas untuk subsidi ini jauh lebih besar daripada penerimaan minyak kita. Jadi boleh dibilang ini besar pasak daripada tiang. Ya, karena penerimaan migasnya, kalau dulu subsidi BBM masih bisa kita pahami karena penerimaan migas itu bisa 2-3 kali dari subsidi. Sekarang 50-50 itu. Oke, nah berarti kalau begitu kita mencocokkan dengan pernyataan SBY ini untuk pembahasan RAPBN 2015 Jumat besok, katanya tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi.
Nah, kira-kira Anda melihatnya seperti apa? Kalau pemerintahan sekarang tidak menaikkan harga BBM, ya, itu artinya pemerintahan baru nanti akan menerima beban yang amat sangat berat. Oke. Dengan 300 triliun dan harus mengimpor terus dengan harga mahal lalu dijual murah. Ini sangat-sangat kritis ya. Presiden baru kelihatannya tidak elok begitu dilantik langsung menaikkan harga BBM misalnya. Padahal itu kebutuhan. Padahal kebutuhan. Nah, akan terjebak nanti pemerintahan baru ini. Seyogianya akan lebih bagus apabila kita himbau Presiden SBY, beliau bisa menaikkan harga, toh tidak ada larangan undang-undang. Ya, tidak ada undang-undang yang melarang pemerintahan transisi, katakan begitu sekarang ini, untuk menaikkan harga BBM. Toh masalah pricing BBM ini mestinya kita lihat untuk kepentingan masyarakat jangka panjang, sehingga sebagai negarawan ya Presiden SBY bisa mengambil kebijakan menaikkan harga ya. Lebih-lebih beliau kan risiko politik lah, katakan begitu, sudah tidak ada lagi. Karena menaikkan harga BBM selalu ada risiko politik bagi pemerintah yang berkuasa itu. Tidak populer, nanti partainya akan tidak dipilih orang, pencitraan dan seterusnya. Tapi kan dalam konteks Presiden SBY ini sudah tidak ada lagi. Pileg sudah lewat, pilpres sudah lewat kan. Jadi nggak ada risiko politik lah, katakan begitu. Terlebih toh kondisi migas yang relatif buruk saat sekarang ini kan boleh dibilang hasil daripada pemerintahan SBY selama 10 tahun. Beliau itu di sisi migas ini kelihatannya kurang berhasil ya. Produksi yang waktu beliau berkuasa awalnya itu 1.200.000 barrel per hari, sekarang cuma 800.000 barrel per hari. Turun terus selama 10 tahun. Kapasitas kilang kita tidak bertambah-tambah. Nah, ini sebagai negarawan tetap saja beliau punya peluang ya untuk demi kemerdekaan bangsa ini menjelaskan ke rakyat kondisi migas kita seperti ini, kita sudah lebih besar pasak daripada tiang, penerimaan minyak kita jauh lebih rendah daripada subsidi BBM. Kalau dicampur dengan gas itu 50-50. Masih ketolong lah. Masih ketolong, kalau dengan gas itu pun minim sekali. Sehingga untuk kepentingan kita bersama, mau tidak mau subsidi BBM ini harus dikurangi. Lebih bagus kalau mulai dikurangi pada saat SBY ini. Ya. Nah, tapi dari rencana pembahasan RAPBN itu sendiri kayaknya nggak bakal dinaikin. Apa berarti kurang peka atau gimana? Padahal harga BBM kita termurah di ASEAN ya Pak ya? Betul. Jadi kelihatannya kemungkinan ya pemerintah sekarang ini hendak menestafetkan ya, mentah-mentah semua besaran subsidi kepada pemerintahan baru yang akan datang. Siapapun yang berkuasa, sekali lagi, untuk presiden kita yang akan datang ini akan menghadapi persoalan yang sangat berat. Dalam tanda kutip meninggalkan bom waktu begitu loh. Bom waktu. Pemerintahan serba salah. Presiden baru kalau menaikkan harga begitu dilantik menaikkan harga ya tidak elok banget. Ya kan? Tidak menaikkan harga, ruang fiskal tuh begitu sempit. Bahkan volumenya yang dipatok oleh Undang-Undang APBN 2014 yang besarnya 26 juta kiloliter itu akan berakhir, ini akan habis mungkin bulan September. Volumenya sudah terlampaui. Meskipun kita dengar sekarang ada program pembatasan BBM ya. Saya termasuk yang pesimis program ini bisa efektif tercapai, dalam arti patokan 46 juta kiloliter tidak boleh naik itu akan terpenuhi dengan program sekarang. Sebab suka tidak suka yang namanya BBM ini volume kebutuhannya pasti meningkat karena ada pertumbuhan ekonomi. Pasti ya. Pasti. Tidak bisa kunci mati pada angka tertentu lalu kita dikte ekonomi jangan bergerak di atas ini, kan tidak bisa dong. Kalem-kalem aja gitu. Nggak bisa. Nggak bisa kita larang penduduk untuk bepergian cari nafkah baik kendaraan sendiri di tengah akuntan umum yang belum memadai. Kan idealnya cari nafkah kemana-mana angkutan umum mestinya ya. Tetapi karena angkutan umum seperti saat sekarang ini, akhirnya orang terpaksa naik kendaraan pribadi, mobil atau motor untuk cari nafkah ke sekolah, tujuan kekeluargaan, tujuan sosial, kuliah dan seterusnya. Ya, ini tidak bisa dibatasi. Jadi kalau memang tidak bisa dibatasi, mau tidak mau memang kita harus menaikkan harga. Nah, pertanyaan saya adalah kira-kira kenapa alasan dibalik itu tidak menaikkan atau bahkan dibahas di RAPBN 2015 saja tidak, kalau menurut pandangan Bapak?
Kelihatannya mungkin lebih kepada pencitraan ya. Pemerintah sekarang tidak mau menaikkan harga karena ya bisa saja pada akhir pemerintahan beliau ini tidak mau meninggalkan kesan negatif. Kesan yang buruk, pengennya kado manis lah, kado manis. Kenangan perpisahan gitu. Tapi di balik kado manis ini kita seluruh rakyat tersandra. Infrastruktur yang begitu minim ya. Rumah sakit, sekolah yang banyak yang masih kurang, kualitasnya masih buruk. Ya di tengah uang negara kita pakai untuk mensubsidi di mana sasarannya pun tidak tepat ya. Tidak tepat. Nah, ini memang berat. Saya katakan mestinya pemerintahan SBY ini sudah berhasil membangun infrastruktur gas sehingga hari ini seluruh angkutan umum sudah pindah ke gas. Katakanlah 10% atau 25% dari kendaraan pribadi sudah bisa pindah ke gas. Kalau itu terjadi, subsidi sebenarnya sudah bisa turun drastis itu. Tetapi kan infrastrukturnya juga tidak dibangun oleh pemerintahan saat sekarang ini, infrastruktur gas. Paling nanti pemerintahan baru yang akan datang, kerja yang utama itu bagaimana membangun infrastruktur gas terlebih dahulu jika seandainya presidennya tidak mau menaikkan harga. Tidak mau menaikkan harga, nanti dorong dulu pembangunan infrastruktur gas semaksimal mungkin sehingga dipercepat konversi BBM ke gas itu. Nah ini yang bisa menolong, tapi ini tidak bisa 1-2 bulan membangun infrastruktur. Ya karena memang sisanya juga cuman pemerintahan kan sampai Oktober berarti. Betul. Ya, sangat singkat waktu ya seperti itu. Nah kira-kira hal-hal apa lagi yang bisa diperbuat dalam 2 bulan? Ada alternatif lain selain menaikkan harga BBM bersubsidi mungkin? Ya paling mendorong yang program sekarang pembatasan, tetapi bisa juga dari sisi efisiensi tata kelola migas ini di dalam jangka pendek, misalnya melarang Pertamina mengimpor BBM yang nilai impornya 45 miliar dolar 1 tahun, dilarang impor melewati pihak ketiga, ada larangan begitu. Pihak ketiga itu siapa? Pihak ketiga siapapun yang bukan produsen, misalnya. Demikian juga larangan ekspor. Migas milik negara tidak boleh diekspor lewat pihak ketiga. Eksporlah langsung oleh negara melalui perusahaan negara. Misalnya seperti itu. Bisa dilakukan sama mempercepat produksi blok Cepu yang akan bisa menambah penerimaan migas kita. Sehingga kita harapkan penerimaan migas itu bisa jauh lebih, bisa lebih tinggi daripada subsidi. Secara relatif bisa menutup kalau produksi bisa ditingkatkan. Itu yang bisa dilakukan dalam jangka pendek. Tetapi kalau ingin meningkatkan produksi yang signifikan, kita butuh investasi dulu, butuh perbaikan sistem untuk menjadi sistem yang lebih simpel, lebih sederhana, tidak birokratik, untuk investasi bisa marak kembali di migas ini sehingga produksi bisa ditingkatkan lewat penemuan cadangan baru. Ini butuh proses, butuh waktu. Nggak bisa 1-2 bulan. Demikian juga mendorong pembangunan kilang BBM, ini pun nggak bisa 1-2 bulan. Yang bisa lebih cepat itu adalah membangun infrastruktur gas. Stasiun BBG misalnya didorong untuk dibangun di semua pul-pul angkutan umum, sehingga taksi, bis kota, angkot dan seterusnya nantinya mengisi BBG itu di tempat masing-masing. Nah ini mungkin bisa dalam waktu di bawah 1 tahun kalau pemerintahan baru nanti serius, sehingga kita harapkan tetap kebijakan konversi ini salah satu cara kita untuk mengurangi subsidi BBM. Nah kalau infrastruktur gasnya sudah tersedia, nah pada saat itu mungkin bisa menaikkan harga BBM secara signifikan. Dan memberi ruang fiskal baru. Sehingga rakyat kalau tidak mau menerima harga BBM yang mahal, mereka bisa pindah ke gas. Gasnya sudah tersedia. Solusinya akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Dialog Jurnal Pagi.
Menikmati waktu liburan bersama keluarga ternyata tidak perlu jauh-jauh keluar kota. Sepertinya Hotel Area Duta Lipo Village cocok untuk liburan bersama keluarga ya. Kami menawarkan program weekender, yaitu paket menginap 2 malam dengan hanya membayar 1 malam dengan fasilitas kamar ala cottage, penuansa Bali, kolam renang, fitness, dan spa. Ada tipe kamar apa saja? Tipe kamar deluxe, cabana deluxe, dan cabana suite. Cukup hubungi kami, staf kami akan selalu siap membantu Anda. Untuk liburan yang menyenangkan dan penuh kesan, datang saja ke Hotel Area Duta Lipo Village. Investor Daily, inspirasi dalam investasi. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam program Market Corner. Market Corner, pasar finansial acap kali bergejolak tak terduga. Langkah konkret pemerintah dalam mengatasi persoalan ekonomi saat ini. Kami sajikan informasi, Untuk memetik margin keuntungan. data, dan analisis tren pasar sebelum Anda memulai transaksi. Strategi pengembangan bisnis lewat media sosial. Saksikan Market Corner, Senin sampai Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Berita 1. Anda masih bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi membahas mengenai subsidi BBM di masa transisi. Bersama dengan Pak Kurtubi, pengamat migas. Tadi Bapak ada menyebutkan pembatasan BBM bersubsidi. Salah satu program yang saya ingat dari pemerintahan sekarang adalah RFID itu Pak ya. Itu bagaimana kondisinya sekarang Pak? Ya memang itu didesain untuk bagian dari program pengendalian atau pembatasan BBM. Tadinya dengan alat RFID ini direncanakan dipasang di semua kendaraan. Dengan alat ini lalu bisa dikontrol bahwa kendaraan ini dalam 1 bulan berapa liter bensin yang dikonsumsi. Karena dia akan tercatat, begitu mengisi bensin dengan alat ini bisa tercatat langsung. Terpantau ya? Ya, pertama alat ini sangat mahal lah, karena harus dipasang di sekian 10 juta kendaraan, ya kan? Lalu alat ini pada hakikatnya adalah alat untuk memata-matai, tanda petik, konsumsi BBM rakyat. Jadi kendaraan A, B, C ini berapa 1 bulan memakai kendaraan apa BBM-nya. Nah ini di negara komunis saja tidak dilakukan itu, memata-matai berapa konsumsi setiap orang ya. Masa kita melakukan dan ribet lah itu. Nah akhirnya itu tidak dipakai. Nah muncul yang sekarang di mana klaster-klaster tertentu BBM bersubsidi tidak dijual. Di jalan tol misalnya sekarang BBM bersubsidi tidak dijual, ya, premium tidak dijual di rest area. Dampaknya apa? Kita dengar belakangan pom-pom bensin ini mengeluh pada demo karena kalau tidak dirubah ini mereka akan mem-PHK karyawan-karyawan pom bensin yang ada di sepanjang jalan tol karena omset mereka anjlok ya. Seperti itu, ini kan dampak-dampak yang mungkin sebelumnya tidak diperhitungkan. Satu, kedua, sebenarnya bagi masyarakat yang terkena terpaksa harus membeli BBM non subsidi, solar misalnya yang tadinya bersubsidi yang dia pakai 5.500 per liter harus membeli yang Pertamina DEK 12.500, terjebak harus beli yang non subsidi. Nah, bagi mereka ini kan sama juga, harga naik 2 kali lipat. Konsumen premium juga terjebak, tidak bisa beli BBM bersubsidi karena jadwal atau karena alasan apapun, sehingga terpaksa membeli yang non subsidi yang 12.000. Bagi kelompok ini sama juga naik harga 2 kali lipat. Ya, nah, daripada begitu dibatasi, tetapi dampaknya dua kali lipat harga naik, 100% lebih naik bagi kelompok tertentu, mending naikkan harga. Naikkan katakan misalnya 1.500 per liter, tapi barang atau BBM-nya tidak dibatasi, sehingga ada kepastian ya. Seperti itu jauh lebih bagus, sehingga orang bisa bikin kalkulasi seperti itu. Tapi kalau pembatasan berbagai macam skenario RFID, CC mesin, tahun pembuatan mobil, acuannya untuk membatasi, kelihatannya tidak akan pernah efektif. Sekalipun maksudnya memang membatasi jangan sampai kuota itu terlampaui. Misalnya program-program itu berhasil, dia punya dampak apa? Dampaknya adalah kegiatan ekonomi rakyat itu berkurang.
karena BBM-nya dikurangi, mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi, mengurangi peluang kesempatan kerja, karena apa, volumenya yang dimainkan, volumenya yang dibatasi. Ya, mestinya volumenya dilepas saja, tapi harganya dinaikkan. Walaupun sedikit gitu ya. Betul. Karena ibarat kata daripada sakitnya terlalu 2 kali lipat, mending naikin sedikit demi sedikit. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita melihat kalau dari sejarah yang terjadi, Presiden SBY pernah 2 kali menurunkan harga BBM bersubsidi pada waktu pemilu 2009, tapi sekarang baru menaikkan sekali, kan kurang lebih seperti itu. Nah, dengan ada skenario itu, berarti skenario pertama adalah kalau memang Presiden SBY tidak menaikkan harga BBM bersubsidi di akhir jabatannya, apa yang harus dilakukan pemerintahan baru, Pak? Selain konversi gas tadi. Ya, pemerintahan baru tentu akan berat sekali ya, dengan subsidi BBM yang 300 triliun itu, pertama. Kedua, volume yang dipatok 46 juta kiloliter berdasarkan APBNP 2014 akan terlewati. Untuk bisa merubah volume agar bisa lebih tinggi kuotanya, tentunya harus menyempurnakan undang-undang APBN. Jadi pemerintahan baru akan menghadapi situasi di mana akan berusaha meyakinkan DPR agar disetujui ini perubahan tambahan volume kuota. Nah, ini bisa menjadi masalah politik di DPR kalau pihak teman-teman yang di sebelah sana yang di luar pemerintahan katakan begitu, tidak bersetuju dengan penambahan kuota itu. Ini harus diketahui oleh rakyat. Jadi presiden baru siapapun yang berkuasa akan menghadapi dilema seperti itu. Jadi mungkin ya boleh dibilang tidak elok kalau pada bulan pertama bulan kedua mau menaikkan harga BBM. Tetapi akhirnya apa yang akan dilakukan, mungkin penghematan total dari berbagai lini, anggaran departemen dikurangi, infrastruktur sulit dibangun seperti itu, padahal terutama infrastruktur gas harus menjadi prioritas. Cuma pembiayaannya bagaimana nanti itu mungkin perlu pemikiran. Ya, sebab tanpa ada pembangunan infrastruktur gas yang dipercepat, sulit untuk bisa menurunkan subsidi BBM tanpa menaikkan harga. Ya, jadi opsi yang tersedia akhirnya menaikkan harga. Seandainya SBY menaikkan harga sekarang, terus nanti kira-kira skenario pemerintahan baru seperti apa? Akan jauh lebih ringan. Mungkin dalam tahun pertama tidak usah menaikkan harga. Ya, kalau pemerintah SBY sekarang menaikkan harga, jadi pemerintahan baru bisa lebih ringan. Ada nanti kenaikan harga sehingga ada dana untuk pembangunan infrastruktur gas dan pembangunan infrastruktur yang lain. Ini yuk ingat, pembangunan infrastruktur menciptakan lapangan kerja. Ya, mendorong pertumbuhan. Nah, kalau dana untuk membangun infrastruktur tidak ada, ya potensi kita untuk menciptakan lapangan kerja pun akan berkurang. Memang kita akui kalau harga BBM naik, inflasi naik, jumlah orang miskin akan bertambah. Tapi ini kan bisa dinetralisir, bisa dikurangi dampak negatifnya apabila pemerintah itu juga menyertakan kebijakan-kebijakan ikutan lainnya. Misalnya kalau menaikkan harga BBM, arus barang dan jasa itu bisa diperlancar. Saya pernah mendengar dalam salah satu dialog radio swasta, ada data fakta angkutan truk dari Madura sampai Jakarta, mereka mengalami pungutan 57 kali. 57 kali dikutip. Nah, ini kalau ini kan bisa dihapus kutipan-kutipan sepanjang jalan ini, meskipun harga BBM naik, ya kita harapkan kenaikan harga itu tidak terlalu besar. Nah, ini berbicara mengenai harga matematisnya, Pak. Seandainya memang Presiden SBY menaikkan, kira-kira idealnya Presiden SBY menaikkan berapa? Kalau mendengarkan nih ya, masukan dari masyarakat, SBY menaikkan berapa, Jokowi menaikkan berapa. Tapi kalau misalnya SBY nggak menaikkan, Jokowi harus menaikkan berapa itu? Ya, Pak SBY menaikkan antara 1.000 sampai 2.000 lah, bisa 1.000 bisa 1.500 per liter. 1.000 sampai 1.500 sampai 2.000 lah. Oh, sampai 2.000 masih oke ya. Katakanlah beliau menaikkan 1.500. Berarti akan ada penghematan anggaran lebih 90 triliun. 90 triliun ya. 90 triliun ya. Sebagian ini kan bisa dipakai untuk membangun infrastruktur gas, stasiun BBG di seluruh kota besar di Indonesia misalnya. Sebagiannya lagi untuk bangun jalan raya, pelabuhan dan seterusnya seperti itu. Itu baru naik 1.500. Kalau naik 2.000 sekitar 100-an triliun lah. Ya, seperti itu. Jadi
akan banyak membantu jika seandainya Presiden SBY bisa menaikkan harga, nggak usah besar-besar lah, 1.500. Kalau itu Jokowi lanjutin naikin berapa Pak kira-kira? Mungkin tahun kedua berkuasa ya, baru naikin besarannya mungkin 1.000 atau 1.500 juga, yang pada akhirnya nanti subsidi BBM itu bisa lebih banyak dikurangi. Tapi saya tetap berpendapat acuan harga BBM ini tetap mengacu kepada aturan konstitusi, ya, nggak boleh harga BBM ini 100% dihilangkan lalu harga pasar. Kalau harga pasar MK melarang. Jadi yang boleh dilakukan nanti subsidi dihapus sampai kepada level biaya pokoknya berapa. Harga jual sama dengan biaya pokok itu subsidi sudah nol. Ya. Tetapi biaya pokok ini di bawah harga pasar. Sebab harga pasar itulah biaya pokok plus profit. Ya. Nah, karena ini amanat konstitusi, MK yang melarang pakai harga pasar, kita mendorong subsidi dihapus. Tapi acuannya subsidi di mana rakyat dapat menjangkau, yaitu acuannya biaya pokok. Biaya pokok ini adalah kos sudah tercover semua, ya. Kalau acuannya harga pasar sama dengan harga pasar, kita melanggar konstitusi. Ya. Mohon maaf. Oke, nggak apa-apa. Baik, terima kasih atas masukannya Pak Qurtubi, kehadirannya sudah ada di Berita 1. Semoga ini bisa jadi masukan untuk pemerintahan kita yang sekarang maupun berikutnya. Demikian dialog kita mengenai subsidi